Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, baik yayasannya maupun DKM-nya dan pengurus lainnya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para remaja. Di sini kebanyakannya remaja-remaja semua ini, pemuda semua ya. Ya. Anak mudanya nggak ada itu. Yang banyak remaja. Dan tentunya dengan harapan kehadiran kita di sini mudah-mudahan menjadi bagian dari wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersyukur karena kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu enggak banyak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Jadi orang yang bersyukur dalam ayat ini apa? Disebut dengan wa qalilum, sedikit sekali. Artinya orang yang bersyukur enggak banyak. Makanya kalau saya tanya kira-kira mana banyakkan orang di masjid ini sama yang lagi pada tidur? Yang pada tidur ya. Berarti kita termasuk orang yang minal qalil, orang yang sedikit, dan itu menjadi bagian orang-orang yang bersyukur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk pada babul khaufi minasyirki. Setelah kita berbicara tentang masalah tauhid, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam beribadah padanya. Kemudian kita masuk kepada lawannya, yaitu berupa perbuatan syirik.
Kenapa kita harus tahu juga tentang perbuatan syirik, di samping kita juga mengetahui tentang perbuatan tauhid? Karena tidaklah orang mengetahui tentang syirik kecuali dia mengetahui tentang tauhid. Dan tidaklah dia mengetahui tentang tauhid kecuali dia tahu juga tentang apa itu yang disebut dengan syirik. Jadi dua hal ini yang antonim harus kita pelajari. Jadi kata para ulama, tidaklah dia mengetahui tentang masalah tauhid kecuali dia juga harus tahu tentang masalah kesyirikan. Dan tidaklah dia tahu tentang hal yang berkenaan dengan syirik kecuali dia juga harus tahu tentang masalah tauhid. Pada pagi hari ini kita masuk pada babul khawfi minasyirki, satu bab yang berkenaan dengan hendaknya seseorang memiliki rasa khauf, rasa takut, rasa khawatir dari perbuatan syirik. Jadi artinya jangan sampai orang melakukan syirik biasa-biasa aja gitu. Maka kita hendaknya memiliki rasa khawatir, takut di dalam melakukan apa? Perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qaulullahi azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidaklah mengampuni, ayyushraka bihi, orang yang menyekutukannya. Jadi orang yang menyekutukannya itu Allah tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia akan mengampuni selain itu, selain perbuatan syirik, tapi ingat liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian waqala al-Khalil alaihi salam, berkata al-Khalil, siapa al-Khalil? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi Nabi Ibrahim itu berfirman, berdoa. Mohon maaf, masih pagi ini kadang-kadang mulut suka salah ngomong ya, masih pagi soalnya. Nabi Allah Ibrahim pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dipanjatkan kepada Allah adalah wajnubni, ya Allah jauhkan aku, wa baniya, dan juga jauhkan anak-anakku, an na'budal asnam, menjadi orang yang kami beribadah kepada berhala. Jauhkan agar kami tidak menjadi orang apa? Yang beribadah kepada berhala. Jamaah sekalian, maka di sini apa sih munasabahnya? Relevansi, kalau bahasa kita, relevansi bab yang berkenaan dengan tauhid, tiba-tiba muncul bab yang berkenaan dengan apa? Syirik. Ini menjelaskan tentang ketika orang menyebut tentang tauhid, maka juga di sana menyebut tentang syirik. Bagaimana tauhid dengan keutamaannya dan hakikat tauhid, kemudian masuk kepada apa? Menyebutkan tentang masalah rasa takut seseorang mukmin terhadap perbuatan syirik, ya, agar seorang mukmin menjauhkan dari perbuatan syirik. Karena syirik itu memiliki dampak yang sangat luar biasa. Sampai-sampai disebutkan oleh Allah SWT, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, sungguh Allah telah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surganya. Jadi orang yang melakukan syirik, Allah Subhanahu wa taala haramkan masuk ke dalam surga. Apa arti khauf? Khauf itu diddul aman, lawan dari kata aman. Jadi artinya orang yang melakukan perbuatan syirik jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Kenapa? Karena dampaknya, sanksinya sangat luar biasa. Apa arti syirik? Asyirku sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah.
Syirik itu memalingkan sesuatu di dalam beribadah kepada selain Allah. Yang mestinya kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dipalingkan kepada selain Allah. Itu namanya apa? Syirik. Apa arti la yaghfiru ayyushraka bihi? Allah tidak mengampuni orang yang melakukan syirik. Artinya Allah tidak akan memaafkan kepada seorang hamba ketika dia berjumpa nanti di akhirat. Ketika dia berjumpa di akhirat dan hamba tersebut melakukan perbuatan syirik dan mati belum bertobat dari kesyirikan, Allah tidak akan maafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha. Bagi orang yang Allah kehendaki, maksudnya bagi orang yang Allah kehendaki untuk diampuninya dari hamba-hambanya sesuai dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim disebutkan dalam kitab ini Al-Khalil. Ada dua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai Khalil. Yang pertama adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kata Rasulullah SAW, innallaha sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Dari dua yang disebutkan sebagai apa? Khalil. Dan di dalam Al-Quran juga dua yang disebutkan sebagai uswatun hasanah. Nabi Ibrahim disebut uswatun hasanah. Dan Nabi kita juga disebut apa? Uswatun hasanah. Untuk menunjuki bahwa apa itu Al-Khalil? Alladzi balagha a'la darajatil mahabbah. Jadi orang yang sampai kepada derajat mahabbah yang tinggi. Jadi bagaimana Allah sangat cinta kepada kedua orang tersebut. Mendapatkan apa? Derajat mahabbah. Dan dimaksudkan dengan Khalil di sini adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya. Jadikan aku dan juga anak-anakku terhindar dari perbuatan syirik. Jadi jadikan aku dan anak-anakku terhindar dari perbuatan syirik, terhindar dari orang-orang yang menyembah berhala. Al-asnam. Di dalam bahasa Arab ada al-asnam, ada al-awthan. Yang kedua-duanya kalau diartikan ke dalam bahasa kita berhala. Al-asnam, al-awthan dari kata-kata wasanun. Kalau al-asnam berhala yang dibuat dalam bentuk patung, baik patung manusia atau patung binatang. Itu disebut dengan apa? Asnam. Sedangkan al-awthan berhala juga, tapi dalam bentuk yang tidak berbentuk manusia atau apa? Hewan-hewan seperti batu-batu besar, ya, pohon-pohon besar, gunung-gunung besar. Itu dianggap apa? Berhala bagi mereka yang menyembahnya. Itu perbedaannya antara al-asnam dengan al-awthan. Jamaah sekalian, ayat ini sebagai penjelasan makna global, Allah memberitahukan tentang orang-orang yang menyekutukannya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Pada saat dia meninggal dan dia belum bertobat dari perbuatan syirik, maka Allah SWT tidak akan ampuni. Tapi kalau orang yang masa hidupnya dia pernah melakukan perbuatan syirik, kemudian dia bertobat sebelum meninggal, maka Allah ampuni. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum apa? Meninggal. Sebab kata para ulama, setiap dosa apa saja ketika dilakukan oleh manusia dan dia bertobat sebelum meninggal, maka Allah SWT apa?
akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha penerima taubat. Apa saja? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha pengampun. Yang penting dia melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuha, yang benar-benar, yang serius taubatnya, bukan taubat sambal. Tahu gak taubat sambal yang dikenal dengan tomat? Makan sambal kepedesan, wah bakalan lagi makan deh. Besok nyari lagi, mana sambal, kayaknya anyep banget nih Pak Dide, nggak makan apa sambal. Padahal kemarin apa? Ada kepedesan. Tapi pas makan nyari lagi tuh sambal gitu. Itu namanya apa? Tobat sambal. Bagaimana tobat yang nasuha? Kata para ulama, yang pertama diawali dengan keikhlasan. Satu, kalau tobat dia ikhlas, bukan gara-gara orang. Yang kedua, taubatnya itu ada rasa an-nadamah, rasa penyesalan di dalam melakukan perbuatan dosa besar, termasuk kesyirikan. Yang ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Ada rasa tekad, berniat, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Yang keempat, al-iqla, mencabut diri dari perbuatan dosa tersebut. Nggak bakalan lagi deh nongkrong di tempat perbuatan dosa tadi. Dia cabut dirinya. Jadi yang pertama tadi apa Pak? Ada rasa penyesalan. Ya, alhamdulillah sih pada apalannya pada kuat nih, makanya nggak dicatat ini. Kayak Imam Bukhari, kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal itu nggak banyak-banyak sih hadis yang dihafal, cuma 1 juta aja gitu. Ya, kayak bapak-bapak gitu kan banyak apa. Jadi langsung apa nempel. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Syafi'i itu kalau Imam Malik lagi ngajar, beliau nggak pegang buku. Dilihat apa? Didengerin. Ketika Imam Malik suruh ngulangin, maka Imam Syafi'i mengulangi sesuai dengan apa yang dijelaskan Imam Malik. Makanya Imam Syafi'i itu 5 tahun udah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab hadis yang ditulis Imam Malik. Dan Imam Syafi'i itu merupakan murid dari Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i masih mengeluh. Keluhannya apa? Syakautu ila waki'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi keluhannya, syakautu, aku pernah mengeluh, datang kepada guruku yang bernama Imam Waqi'. Jadi gurunya namanya apa? Imam Waqi'. Jadi Imam Syafi'i gurunya banyak. Aku pernah datang kepada guruku dan mengeluh, mengadu kepada guruku yang bernama Imam Waqi'. Apa keluhannya? Su'ahibdi, hafalanku jelek. Su itu jelek. Hibdi itu hafalanku jelek. Padahal 5 tahun sudah dapat apa? Hafal Al-Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kira-kira kita pernah ngeluh gak kepada guru kita? Ustaz, saya gak hafal-hafal nih. Enggak ya? Ya karena memang apa? Hafalan kita kuat gitu ya. Jadi gak pernah ngeluh gitu ya. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku memberi petunjuk padaku tarkil ma'asi, agar meninggalkan maksiat. Jadi salah satu para ulama penghafal Quran apalagi itu akan berasa kalau dia hafalannya apa? Hilang, berarti dia pernah melakukan dosa saat itu. Jadi berasa banget itu orang-orang yang apa? Para ulama itu. Jadi itu apa? Para ulama. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku memberikan petunjuk padaku agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan petunjuk kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi Allah tidak akan memberikan
petunjuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat, tidak meletakkan ilmu dalam hatinya. Jadi fa innal ilma nurun. Ilmu itu apa? Cahaya, bukan nurunin. Kalau nurunin enak. Fa innal ilma nurun. Fa innal ilma nurunin. Kenapa? Bapak saya kan alim, maka saya jadi keturunan alim gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan keturunan gitu. Ilmu itu bukan apa? Bukan nurunin gitu. Kalau nurunin enak. Bapaknya ulama, anaknya langsung jadi ulama. Kenapa? Keturunan ilmu gitu. Bukan. Kata para ulama apa? Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu harus dipelajarin gitu. Walaupun bapaknya ulama, kalau anaknya nggak ngaji, nggak bisa juga ngaji. Gitu. Walaupun bapaknya bukan ulama, kalau anaknya diajarin ngaji, tetap bisa gitu. Kenapa? Karena ilmu itu al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu apa? Dipelajari. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dosa apa saja, bahkan dosa orang yang pernah membunuh 100 orang saja, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bertobat masih hidup. Yang penting 2 waktu yang harus Yang harus dilakukan pada saat dia bertobat. Yang pertama, sebelum ruhnya berada di tenggorokan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yakbalu taubata abdin malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Allah SWT sesungguhnya akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruhnya berada di kerongkongan, di tenggorokan. Sebelum ruhnya apa? Sudah di leher, ngapan, baru dia bertobat. Itu tidak diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun, lagi tenggelam timbul di Laut Merah, baru dia bertobat. Itu nggak diterima. Yang kedua, malam tatlu'is syamsu fi magharibiha. Sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, taubat seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ketika seorang kafir beriman, tidak diterima keimanannya. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Makanya mumpung kita masih sehat, matahari masih terbit dari sebelah timur, maka banyak-banyaklah bertobat. Ustadz, saya udah tobat, istighfar setiap hari, tapi kesandung lagi, tobat lagi. Terus tobat lagi. Pokoknya sebelum matahari terbit dari sebelah barat, sebelum ruh kita berada di tenggorokan, seringkali bertobat kepada Allah SWT. Kemudian jamaah sekalian, dalam ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan dosa selain syirik. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi agar orang itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa seorang hamba. Murka Allah lebih rahmat Allah lebih didahulukan daripada murkanya, disebutkan oleh para ulama. Jadi agar orang tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La taqnatu mir rauhillah. Jangan Anda berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai orang bertaubat dan minta ampun merasa apa iya dosa saya diampuni, apa iya taubat saya diterima. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan apa iya taubat saya diterima, berarti dia tidak meyakini bahwa Allah At-Tawwab. Allah Maha Penerima Tawab. Jadi salah satu yang wajib kita imani nama-nama Allah, kan nama-nama Allah itu At-Tawwab, adalah bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Sehingga siapapun seorang hamba ketika dia bertobat, maka Allah SWT akan terima tobatnya. Sehingga jangan meragukan sifat Allah At-Tawwab. Ketika dia minta ampun, ya Allah ampun. Jangan sampai apa iya dosa saya diampuni. Jangan. Kenapa? Karena dia meragukan ampunan Allah, padahal Allah adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi kalau kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah, yakinilah bahwa Allah Maha Penerima Taubat, yakinilah bahwa Allah Maha Pengampun. Agar apa? Agar dia tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana ada rahmat Allah yang senantiasa mengampuni dan menerima taubat seorang hamba. Jamaah sekalian, kemudian
Apa yang kita bisa ambil dari faedah hadis dan ayat tadi? Yang tadi dua-duanya apa? Ayat ya. Pertama, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang pertama, syirik itu merupakan a'zamuz dzunub, dosa yang paling besar. Kata para ulama, tidak ada dosa yang paling besar kecuali orang itu melakukan perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan mengampuni bagi orang yang melakukan perbuatan syirik ketika dia tidak bertobat. Tidak akan diampuni. Jadi syirik itu apa? Disebutkan oleh Allah SWT, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang kezaliman yang paling besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali ketika seorang hamba melakukan perbuatan syirik. Maka janganlah kita aman dari perbuatan syirik. Macam-macam banyak. Nggak boleh percaya kepada klinik-klinik, kepada praktek-praktek perdukunan, nggak boleh percaya kepada ramalan-ramalan orang-orang pinter, padahal belum tentu pinter. Tidak boleh percaya kepada orang-orang yang dikenal dengan paranormal, ramalan, padahal apa? Nggak normal nggak paranormal, saya nggak tahu itu. Pokoknya nggak boleh percaya. Nggak boleh percaya kepada angka-angka yang dianggap sial. Oh jangan 13 nanti sial, nggak boleh. Nggak boleh percaya kepada angka-angka hoki. Kalau beli mobil plat nomornya harus QQ99. Nggak boleh juga. Nggak boleh percaya kepada macam-macam. Ya. Macam apa? Yang dianggap itu menjadikan apa? Dia apa? Sial. Hari sial, waktu sial. Oh jangan ngawinin bulan ini, kenapa? Sial nih. Itu nggak boleh. Kapan saja boleh. Sesuai dengan kesempatan dan kemampuan kita. Jadi jangan sampai mengait-ngaitkan dengan waktu sial, angka sial, dan sebagainya, tanggal sial, nggak boleh. Jangan juga, wah ini hari ini hari apa nih? Wah di Kliwon nih, hati-hati nih. Wah itu jangan juga. Pokoknya Allah meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua, makanya apa? Kita sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Yang Rabb. Apa arti kata Rabb? Seringkali orang menyebut kata-kata Rabb apa? Tuhan. Tuhan seluruh. Kalau dulu saya lihat di dalam translate ya, terjemahan kitab zaman dulu, Al-Qur'an itu apa? Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Saya nggak tahu tuh kenapa seru itu. Pernah nggak lihat tulisannya itu? Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Padahal kalau kata-kata seru dalam bahasa kita apa? Rame. Wih, bolanya seru banget kan gitu. Nah, kata-kata Rabb itu berbeda dengan ilah. Walaupun ilah itu juga diartikan dalam bahasa kita apa? Tuhan ilahi. Juga diartikan dengan Rabbi, diartikan juga bah Tuhan. Tapi ternyata kalau ilah itu apa? Al-ma'bud bihaq, yang disembah dengan benar. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk disembah dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Tapi kalau Rabb itu disebut dengan Khaliq, pencipta, Mudabbir, yang mengatur, Muqaddir, yang mentakdirkan. Sehingga ketika orang mengatakan Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan ini alam. Ketika habis diciptakan, Allah Mudabbirul Alamin, yang mengatur ini alam. Jadi setelah diciptakan, diatur kehidupan ini alam. Ya, itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentukan masing-masing apa? Makhluknya. Itulah yang disebut apa? Rabbil Alamin. Kemudian dari ayat tadi juga menjelaskan annama ada syirki minadzunub, bahwa selain perbuatan syirik, selain dosa perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain perbuatan syirik. Tapi tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a adzaba, jika Allah apa? Kehendaki Allah apa? Azab dia, tapi kalau enggak Allah akan berikan
ampunan kepada orang tersebut. Nah, dari sini menjelaskan fa fi hadza dalilun ala khuturati syirki. Dari ayat ini merupakan sebuah dalil bagaimana bahayanya perbuatan syirik. Jadi jangan main-main terhadap perbuatan syirik. Sampai Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi Ibrahim adalah imamul hunafa, pemimpin orang-orang yang memiliki tauhid yang sangat tinggi, luar biasa, disebut Hanif. Tapi beliau tetap minta kepada Allah SWT agar Allah menjauhkan dari dirinya dan keluarganya, anaknya dari perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat ini juga menjelaskan kepada kita agar kalau kita berdoa jangan lupa di samping untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, anak kita. Kenapa? Kenapa Nabi begitu? Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang bisa mendirikan sholat, tapi juga wa min dzurriyyati, juga keturunanku. Keturunanku. Bahkan Nabi Ibrahim menyebutkan keturunanku, dzurriyyah. Artinya bukan anaknya aja. Kalau anak itu cuma sekedar anak. Dari orang tua lalu langsung ke anak. Tapi dzurriyyah itu apa? Di samping anak terus keturunannya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, dzurriyyah namanya. Anak kita, cucu kita, buyut kita, dan terus sampai hari kiamat. Itu namanya apa? Dzurriyyah. Nah, dalam berdoa itu jangan lupa. Jadi kita jangan hanya minta untuk diri kita aja, tapi juga untuk keluarga kita. Bahkan kalau perlu ditambah lagi dengan untuk orang tua kita. Dan itu penting. Kenapa? Karena orang tua itu adalah bagian dari di mana kita bisa melakukan kebaikan saat ini disebabkan karena orang tua kita. Betapa besarnya jasa orang tua kita, apalagi kepada ibu kita. Sampai Rasulullah menyebutkan ketika ada orang yang tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku baktikan? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ummuka. Sampai 3 kali baru Rasulullah menyebutkan abuka, bapakmu. Kenapa? Sampai 3 kali. Kata para ulama, karena 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Pertama, mengandung. Yang kedua, menyusui. Yang ketiga adalah melahirkan. Yang ketiga, menyusui. 3 hal. Pertama apa? Mengandung. Kita yang mengandung kita siapa? Ibu kita, bukan bapak kita. Walaupun dua-duanya apa? Sama-sama perutnya apa? Ke depan gitu ya. Tapi yang mengandung apa? Ibu kita. Yang kedua, melahirkan. Yang melahirkan kita siapa? Ibu kita. Yang ketiga, yang menyusui kita apa? Ibu kita. Sehingga apa? Itulah yang disebut ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk lagi pada hadis yang berkenaan dengan, belum suruk ya. Akhwafu, kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikumus syirku al-asghar. Akhwafu isim tabdil. Kalau kita bahasa apa? Yang paling aku khawatirkan. Jadi isim tabdil apa? Yang paling. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada istilahnya superlatif gitu ya. Yang paling gitu ya. Jadi akhwafu, yang paling aku takuti, yang paling aku khawatir, ma akhafu, apa yang aku takut atas kalian adalah asyirkul asghar, pelaku apa? Perbuatan syirik kecil. Kalau disebut syirik kecil, di sana ada syirik besar. Ya. Jadi yang paling aku khawatirkan, apa yang aku takuti atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian Rasulullah ditanya, ma huwa asyirkul asghar, apa itu yang disebut dengan apa? Syirik kecil. Ar-riya. Ar-riya, perbuatan riya. Pakai hamzah, makanya ditahan. Ar-riya, bukan riya. Karena kalau riya itu dalam bahasa kita apa? Keriaan ini ya. Walaupun kadang-kadang keriaan juga kadang-kadang apa? Biar dibilang apa? Mewah tuh bikin keriaan gitu ya. Itu juga riya juga itu ya. Jadi apa? Ar-riya. Jamaah sekalian, yang paling Rasulullah khawatirkan
terhadap umatnya adalah perbuatan syirik kecil. Kalau syirik kecil saja paling dikhawatirkan terasuki terhadap umatnya, apalagi syirik besar. Ya, syirik kecil aja Pak ditakutin oleh Rasulullah terhadap apa? Umatnya, apalagi syirik besar. Dan Rasulullah berbicara seperti ini itu bukan di hadapan orang-orang biasa. Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan para sahabat lainnya yang mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Disebutkan dalam hadis, kalau imannya Abu Bakar Siddiq ini ditimbang dengan imannya kebanyakan orang, niscaya imannya Abu Bakar As-Siddiq lebih berat. Artinya itu untuk menunjuki betapa tingginya iman Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tetap beliau menyampaikan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan, apa yang aku takutkan atas kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Ar-riya, perbuatan apa? Riya. Ini menunjuki akhwafu ma akhafu alaikum asyaddu khaufan. Sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti oleh Rasulullah. Apa arti ar-riya? Riya itu adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmidunahu 'alaiha. Yang disebut riya adalah menampakkan ibadah untuk bermaksud agar orang bisa melihatnya. Jadi menampakkan ibadah dengan tujuan agar orang bisa ngelihat, sehingga orang-orang memujinya deh. Jadi artinya apa? Riya itu pamer di dalam beribadah maksudnya. Oh ini kan kalau jalanan nggak ada saya nggak bisa licin kayak gini gitu. Oh ini kan kalau nggak ada nggak aman. Nah, itu namanya riya. Disebut-sebut mulu namanya apa? Disebut-sebut apa? Jasanya itu riya. Jadi kita kalau udah berjasa udah nggak perlu disebut-sebut lagi gitu. Oh itu kalau nggak ada saya masjid nggak bakalan bangun tuh. Ada aja gitu pokoknya. Itu nggak perlu itu. Kenapa? Karena riya itu menghilangkan pahala. Udah capek-capek ibadah tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman dapat pujian orang. Cuman dapat apa? Pujian orang. Tapi juga ada ibadah-ibadah yang perlu juga didengarkan oleh orang seperti azan. Azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan orang kedengeran. Boleh. Kenapa? Karena apa? Azan kan harus keluar. Harus ada suaranya. Anda nggak mau azan dah, kenapa? Kedengeran orang ntar jadi riya nih. Ya gimana nggak apa? Nggak kedengeran emang azan sudah apa? Nyebut orang apa? Tapi ada amalan-amalan yang memang apa? Harus disembunyikan. Gitu. Sholat berjamaah kelihatan orang boleh, kelihatan orang jamaah. Tapi yang penting hati kita apa? Ikhlas saya berjamaah, sholat berjamaah apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari apa? Posisi dan cara ibadah tersebut. Jamaah sekalian. Nah, di sini kita melihat betapa riya itu merupakan penyakit ibadah. Jadi apa? Penyakit ibadah. Makanya di sini kita diharapkan dalam ibadah itu ya diajrillah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam perjalanan ibadah umpamanya kita lagi beribadah nih, tiba-tiba muncul dalam hati kita namanya setan kan suka apa? Godain hati kita. Akhirnya apa? Kita alihkan. Kita alihkan, astagfirullah, kita istighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu apa? Akan hilang setan tersebut menggoda hati kita sehingga kita lurus lagi ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Muncul lagi, kita apa? Alihkan lagi, istighfar lagi. Agar apa? Hilang rasa riya dalam apa? Diri kita. Kenapa? Karena sayang kita beribadah apa? Karena orang. Pergi haji. Wah. Selfie dulu di depan Ka'bah, di Hajarul Aswad, di Multajam, semuanya ya Pak. Itu nggak perlu. Kalaupun apa, pergi haji ibadah aja gitu, nggak perlu entar selfie gitu. Atau umpamanya jangan lupa besok kita puasa Arafah, puasa Yaumul Bid. Dengan tujuan apa? Biar orang tahu saya juga puasa nih gitu. Itu juga nggak boleh gitu. Jadi boleh kita memberitahukan bahwa
yaumul bid gitu ya. Tapi dengan cara apa? Yang benar gitu ya. Diingatkan bahwa jadi jangan sampai apa? Jangan lupa. Sebetulnya apa? Dia ingin memberitahu kalau dia besok juga apa? Puasa gitu. Itu hati-hati gitu. Ya, itu hati-hati. Walaupun itu juga betul untuk memberitahukan kepada orang lain agar orang lain ingat gitu. Tapi hati-hati gitu. Kenapa? Karena bisa terjatuh kepada hati kita. Biar orang tahu nih kalau saya apa besok mau puasa yaumul bid nih. Biar orang tahu besok apa sudah apa masuk puasa Arafah loh, puasa macam-macam gitu. Itu juga hati-hati. Atau ketika malam ya, jangan lupa hari ini kita tahajud. Padahal dia apa? Memberitahukan kalau dia apa? Tahajud gitu. Itu juga hati-hati gitu. Maka di sini apa? Ketika kita ibadah yang penting sunyi aja senyap gitu, nggak perlu apa? Diekspos begitu, nggak perlu di-share gitu, nggak perlu dipiralkan gitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan muncul arya. Karena arya itu penyakit yang halus sekali dalam hati seorang. Halus. Dan bisa terjadi bukan hanya kepada orang-orang awam. Kepada orang-orang apa yang dianggap punya ilmu juga kadang-kadang muncul. Muncul itu. Jadi ria itu bukan hanya kepada orang-orang yang awam, orang-orang yang berilmu pun bisa terjadi gitu. Kenapa? Karena dia penyakit hati yang kadang muncul secara tiba-tiba dan itu halus sekali. Orang yang alim punya, kayaknya di sini di kampung nggak ada yang paling alim lagi. Itu juga nggak boleh muncul itu dan itu harus dihindari. Dan kita sering-sering untuk berdoa, ya Allah hindarkan saya dari penyakit ria. Jamaah sekalian, jadi ria itu al-makna bahwa di dalam hadis ini merupakan bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada hambanya. Kepada apa? Bukan hambanya. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Mohon maaf lagi. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada umatnya sehingga diingatkan ya, agar jangan sampai melakukan perbuatan ria yang akan menghabiskan pahala. Apa perbedaannya antara syirik kecil dan syirik besar? Kalau syirik besar itu kan apa? Menyekutukan Allah SWT dalam beribadah. Kalau syirik kecil adalah apa? Arya. Perbedaannya kalau syirik apa? Kecil, arya, menghabiskan pahala sehingga pahalanya, ibadahnya itu saja yang tidak diterima. Itu saja. Pada saat itu. Tapi kalau syirik besar, ibadahnya semuanya tidak diterima. Ketika dia melakukan perbuatan syirik besar, ya, semua ibadahnya dari awal dia melakukan ibadah dari kecil, umpamanya dari umur dia apa, akil balik, sampai saat itu semuanya ditolak oleh Allah SWT. Kenapa? Dengan sebab perbuatan apa? Syirik besar. Tapi kalau syirik kecil itu saja yang tidak diterima. Pada siapa? Tidak diterima ibadahnya, ya. Tidak diterima ibadahnya. Dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak diterima. Jadi ini merupakan sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Karena memang Rasulullah sangat sayang. Jadi Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Sekarang kebalikannya, umatnya sayang ke sama Rasulullah. Nah, sayangnya umatnya akan dilihat dari bagaimana dia bisa menjalankan perintah Rasulullah. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada orang ngaku sayang, cinta kepada Rasulullah, tapi nggak sholat. Oh, ini si umat Nabi Muhammad. Ini cinta Rasulullah, tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Umpamanya. Ada nggak yang begitu? Tapi nggak ada di sini nih. Ini kan kelihatan semua ini. Oh, ini cinta kepada Rasulullah, tapi nggak bisa baca Quran. Umpamanya. Itu cuman cintanya cinta gombal. Tahu nggak cinta gombal, Pak? Cuman di mulut, lain di hati. Jamaah sekalian, jadi jangan sampai apa? Ria apa? Kecil aja nggak boleh, apalagi ria apa? Syirik kecil aja nggak boleh, apalagi syirik besar itu. Saking sayangnya Rasulullah ingatkan kepada umatnya. Sehingga disebutkan di sini, ya, dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, bagaimana khawatirnya Rasulullah terhadap umatnya terasuki penyakit syirik kecil. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan, ya,
Syirik ini bisa terjadi pada orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, bisa terjadi. Syirik kecil gitu ya. Kenapa? Karena itu penyakit hati. Kalau syirik besar mungkin orang-orang yang alim mereka sudah paham tentang apa. Tapi syirik itu adanya di hati nih. Syirik kecil itu, dia itu. Kemudian di sini juga disebutkan annal akbar yahbitu jamil amal. Jadi kalau syirik besar itu bisa menghapuskan semua amal. Tapi yang syirik kecil menghapuskan amal yang itu saja. Dan syirik besar akan memasukkan orang ke dalam neraka selamanya. Jadi akan mengekalkan orang selamanya di neraka kalau dia melakukan syirik besar. Tidak dikeluarkan lagi dari neraka. Tapi kalau syirik kecil, dia bisa satu waktu ketika dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, maka dia akan diangkat. Kenapa? Karena dia masih punya iman. Masih apa? Ada imannya. Artinya masih ada harapan untuk bisa masuk ke dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita harus hindari. Kenapa? Baik syirik kecil maupun syirik besar, kedua-duanya sangat bahaya dalam melakukan amal. Jadi apa? Syirik besar bisa mengeluarkan orang, syirik besar itu apa? Bisa mengeluarkan orang dari Islam, dari iman. Syirik kecil tidak. Syirik kecil apa? Tidak. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir masih gelap apa mendung ini? Mendung ya. Enggak, saya pikir masih gelap nih, masih subuh nih. Kalau masih subuh saya bisa lanjutin lagi nih. Kayak udah syuruk ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Alhamdulillah.